Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Asesor Sertifikasi Dosen 2025. Perkenalkan, nama saya Sazana Dia Ayuni, dosen salah satu program studi Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Video ini dibuat dalam rangka penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya paparkan adalah salah satu mata kuliah dari program studi Teknik Elektro di bidang Engineering Design, yaitu mata kuliah Sistem Telekomunikasi. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS, yaitu 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. CPL Prodi yang dibebankan mata kuliah ini yaitu CPL 4, CPL 6, dan CPL 7. Adapun CPMK yang dibebankan pada mata kuliah ini terdapat 3 CPMK. Materi pembelajaran pada mata kuliah Sistem Telekomunikasi meliputi pengenalan sistem telekomunikasi, alokasi frekuensi dan mekanisme perambatan gelombang radio, modulasi analog, teknik komunikasi digital, modulasi digital, pemancar dan penerima radio, saluran transmisi, antena dan propagasi, komunikasi gelombang mikro, komunikasi satelit, komunikasi serat optik, dan komunikasi Wi-Fi dan Bluetooth. Untuk referensi pada mata kuliah Sistem Telekomunikasi terdapat 2 referensi utama, yaitu satu dari buku Pretins Hall, yaitu Sistem Komunikasi Digital. Kemudian adapun dari referensi penelitian riset dari saya sendiri, yaitu Lapindo Embedded Security Monitoring System based on IoT, di mana pada riset ini menggunakan wireless sensor network yang termasuk dalam studi case pada mata kuliah Sistem Telekomunikasi. Dan adapun referensi pendukung yaitu dari Abdimas, strategi mitigasi bencana tanggul Lapindo di Desa Ngempolsari. Untuk aspek penilaian pada mata kuliah Sistem Telekomunikasi, karena Prodi Teknik Elektro telah menggunakan kurikulum OBE, maka mata kuliah ini penilaiannya dibebankan pada persentase CPMK pada mata kuliah, di mana CPMK 1 persentasenya 30%, CPMK 2 30%, dan CPMK 3 40%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kita mulai perkuliahan hari ini dengan bacaan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan doa belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, kita hari ini dengan matkul Sistem Telekomunikasi. Pada pertemuan pertama kita belajar apa sih dasar-dasar dari sistem telekomunikasi itu. Nah, ini sebelumnya ini dari RPS mata kuliah untuk matkul Sistel, nanti CPL-nya ada CPL 4, 6, 7 dengan 3 CPMK, di mana masing-masing CPMK ini nanti dinilai 30%, 30%, dan 40%. Ini materi pembelajaran kita selama 1 semester, ada 12 materi. Ini telekomunikasi, jadi kita belajar dari apa sih kata telekomunikasi, jadi agar tahu nanti komponennya apa, pendukungnya. Tele ini berarti jauh, komunikasi berarti 2 arah bidireksional gitu. Jadi komunikasi 2 arah dalam jarak yang jauh. Oke, peran telekomunikasi di sini ada jaringannya tadi ya. Kemudian protokolnya itu juga apa gitu. Jadi tidak ada sistem lain yang lebih kompleks daripada jaringan telekomunikasi, karena ada perangkatnya, protokolnya gitu. Kemudian layanan telekomunikasi.
Jadi layanan ini nanti memiliki dampak penting pada pengembangan masyarakat. Jadi gimana yang namanya layanan itu quality of service. Jadi jangan sampai yang namanya ada buffering kayak gitu. Jadi yang namanya network engineer engineer yang bagian jaringan itu memastikan semua layanan ini tadi itu lancar meskipun pelanggannya banyak gitu. Kemudian di negara berkembang itu biasanya layanan telekomunikasinya karena sedikit, itu kurang dari 10 telepon, atau kita gini aja lah, kalau misalnya di desa kan nggak semuanya juga pakai gitu ya gitu. Tapi kalau sekarang sih semuanya ya pakai smartphone ya. Mungkin ada yang beberapa BTS itu belum pakai 5G gitu ya kan, atau karena kenapa, karena HP-nya itu belum support 5G gitu kalau yang pelosok-pelosok. Jadi buat apa susah-susah masang antena 5G di BTS gitu kalau emang subscribernya atau pelanggannya itu belum punya, banyak yang belum bisa beli HP 5G gitu. Coba sih yang masih 4G HP-nya angkat tangan. Saya juga. Iya. Iya, itu kalau untuk ngatur misal 5G sama 4G-nya gimana tuh? Apa yang diubahnya? Oh, yang diubah di antena di BTS-nya. Gitu. Karena 5G, 4G itu yang bedakan itu adalah frekuensinya. Jadi kalau yang 5G itu frekuensinya lebih tinggi sampai gigahertz. Gitu. Jadi sampai gigahertz, sampai 12,5 pita bandnya. Jadi kalau bandwidthnya lebih besar, otomatis istilahnya data gede pun itu nggak akan buffering. Nah, kenapa kita harus sedang ganti 5G? Toh kita di kota ya. Ya saya juga sedang ganti 5G juga gitu loh ya. Gitu. Jadi maksudnya gitu. Kalau yang 4G itu masih mega, belum giga gitu. Pita bandnya, terus pita bandnya kalau 5G itu ada 5G itu ada sampai 4 pita band sampai up to 20 GHz gitu. Itu yang 5G. Itu kalau di Indonesia yang ngatur siapa? Itu kalau yang ngatur alokasi frekuensi itu Kominfo, atau kalau yang khusus telekomunikasi itu Postel. Jadi Pos Telekomunikasi itu khusus di Indonesia, dan dia di bawahnya tadi ITUT, International Telecommunication Organization. Jadi biar teratur, misalnya frekuensi untuk komunikasi militer itu kan rahasia. Nah itu tuh frekuensinya tertentu gitu, itu nggak bisa diakses, dan bisa jadi dia langsung pakai satelit biasanya gitu. Nah ini telekomunikasi memainkan peranan penting pada banyak bidang di kehidupan sehari-hari. Jadi itu seperti peran gambar peran telekomunikasi tadi ya. Itu buat penerbangan, pesan tiket. Jadi kita kalau pesannya bisa lewat Traveloka, tiket.com, enak. Penjualan marketplace, pesan kamar hotel pakai Agoda. Kemudian pembelian material dan oleh industri itu juga sekarang sudah pakai aplikasi operasional pemerintahan ya, JKN Mobile yang buat BPJS itu. Pendidikan, nah saya sekarang kalau bayar SPP anak saya itu pakai aplikasi gitu. Jadi udah nggak ke sekolahan ambil gini, nggak, sudah tinggal duduk, ntar bayarnya pakai M-banking. Gitu. Pendidikan dan sumber ajar kita punya e-learning ya gitu. Sistem informasi dan pendidik informasi pendidikan, jadi Simbel Mawa untuk PKM kan semuanya sudah pakai ini, pakai sistem. Terus kan kayak sistem informasi ya, akademik, sapu jagat,
Jadi mungkin yang 2022 kan akan mengalami sapu jagat, semuanya di situ, daftar skripsi, sempro, semuanya di situ, sampai daftar yudisium. Nanti pakai sapu jagat gitu. Ya. Nah, ini blok diagram dari sistem komunikasi digital, dimana ini inputnya yaitu informasi, kemudian transmitter, ini kanalnya, RX ini receiver, kemudian ini tujuannya, sumbernya gitu. Ini tadi ya, kanalnya bisa wire or wireless. Yang namanya wireless ini air, jadi di udara, berarti wifi atau di vacuum water. Ini kabel UTP, FO, koaksial gitu. Datanya tadi ya bisa gambar, video, teks, kode gitu. Ini penjelasannya. Jadi tipe datanya itu discrete sama continue kan. Balik lagi ya, sinyal ya. Pokoknya kalau matkulnya bahasa itu iku. Dari statistik kan data discrete sama continue. Nanti ketemu di perumusan sinyal, sinyalnya yang discrete sama continue. Di sini juga discrete dan continue. Kenapa? Karena discrete ini kan digital, karena nanti kan dikirim ke kanal itu kan harus dalam bentuk digital agar bisa diolah sama elektronik gitu. Fungsinya itu, maksudnya discrete. Nah, continue ini adalah sinyal analog, jadi kayak sinyal AC listrik. Nah, itu sinyal analog. Nah, transmitter di sini TX tadi mengubah data sumber ke bentuk yang lebih cocok untuk ditransmisikan melalui kanal gitu. Bentuk datanya nanti bergantung pada kanalnya seperti apa. Nah, di sini tipe kanalnya bisa physical medium. Kemudian untuk ngirim sinyal di sini wired atau wireless tadi ya. Dimana setiap kanal yang fisikal, berarti yang fisikal itu bisa yang wired atau yang berkabel, itu punya limited range frekuensi bergantung dengan bandwidthnya, bergantung sama tadi dia 5G, 3G, LTE, itu beda-beda frekuensi. Berarti kalau beda frekuensi, pita lebarnya, bandwidth itu beda bandnya gitu. Nah, di sini kanal di sini itu yang namanya apalagi wired ataupun wireless itu pasti ada noise gitu. Nah, noise-nya ini bisa dari elektroniknya itu tadi, kemudian panasnya gitu. Kan kadang kabel itu panas ya. Kalian kalau tadi project Citra itu kan entah panas dari modulnya apa kabelnya gitu. Atau gini aja deh, kalian ngecas HP itu kadang yang panas kabelnya gitu. Itu berarti ada yang nge-short. Oh, jadi terus-terus no gitu. Daripada HP-nya nanti yang ini. Kemudian electromagnetic atmosphere noise, jadi interferensi sinyal yang ada di atmosfer gitu. Maksudnya gini, jadi kalau siang hari itu pengiriman sinyal elektromagnetik, gelombang elektromagnetik itu akan lebih terhalang karena ada apa? Ada sinar UV. Sinar UV itu termasuk obstacle ataupun noise gitu. Kemudian belum lagi kalau kita komunikasi misalnya lewat lift. Di lift itu kan metal, punya massa jenis.
itu juga obstacle, pasti udah nggak bisa. Itu noise juga. Hujan, ya jadi jangan telepon-teleponan pas hujan badai gitu, apalagi di jalan gitu. Itu pasti juga noise gitu. Mungkin kalau yang pakai 5G mungkin enggak ya gitu. Dan beberapa batas dari noise itu berarti harus ada kekuatan sinyal yang dikirimkan ke media transmisi gitu. Berarti harus ada penguatan. Jadi penguatannya itu di mana sih? Ya di BTS-nya situ. Jadi di antena itu juga ada penguatan. Penguatannya ya sama halnya kayak rangkaian kalau penguatan rangkaian amplifier ya, op amp ya gitu, sama gitu. Iya. Biasanya kalau yang di transmisi itu noise-nya apa aja? Noise-nya selain tadi ya panas karena elektronik, kemudian atmosfer, ya tadi obstacle, bisa jadi kayak tembok gitu. Mungkin tadi atmosfer tadi udara tadi ya, karena UV gitu. Kalau di air itu pasti obstacle banget. Jadi kalau yang namanya di dalam air, gelombang elektromagnetik itu tidak bisa mengalir, nggak bisa mentransmisikan sinyal gitu. Karena kenapa? Kalau yang namanya di air, dalam air itu yang bisa berkirim atau bertransmisi itu hanya suara akustik. Makanya kayak lumba-lumba itu kan dia kan pakai sonar ya untuk menekan suaranya, paus itu, dan itu dipakai di kapal selam gitu. Jadi aslinya semua teknologi yang ada itu berdasarkan dari manusia gitu. Karena kenapa? Karena kan manusia ini kan subjektif, sehingga nggak bisa melihat dengan jelas. Makanya kenapa kayak pakai kamera. Di matkul citra kita pakai kamera biar tahu intensitasnya ini, misalnya buah mateng itu berapa sih harusnya, makanya pakai kamera. Kalau pakai penglihatan biasa, ini mateng, ternyata belum mateng dari intensitas warnanya gitu. Gitu halnya juga sensor yang lainnya, termasuk itu tadi. Jadi makanya kalau di dalam air itu bisanya akustik, makanya ada nanti pelajaran sendiri itu underwater akustik. Jadi gimana caranya tetap bisa berkomunikasi tapi di bawah laut. Bahkan kalau internet kita itu kan dari Amerika tuh, itu pakai optik, tapi di bawah laut masalahnya pakai optik gitu, nggak bisa wireless itu kalau di bawah laut itu gitu. Karena masa jenis ya, kembali lagi kalau dulu pelajaran SD lah ada sih masa jenis tanah itu. Kalau air kan, kalau udara kan renggang-renggang gitu. Itu jadi masuk, makanya kenapa kok fisika dulu, ini dulu matkulnya nyambung jadinya. Nah ini di receiver, jadi nanti ada extracting message atau kodenya. Nanti habis gitu di convert ke sinyal analog lagi. Jadi ini sinyal analog ya, ini noise-nya, ini kalau digabung jadi efek dari noise sebuah sinyal yang ditransmisikan gitu. Terkadang itu noise ini kita bisa modelkan. Jadi makanya kenapa kok ada matkul probabilitas dan statistik. Di situ kita bisa memprediksikan noise-nya ntar bakal kayak gimana. Nah, itu nanti dipasang ketika desain antena gitu. Jadi nanti makanya beda-beda antena musim negara dengan 2 musim dan negara dengan 4 musim.
Karena kan nanti kalau yang bersalju kan lebih ini lagi masa jenisnya, berarti noise-nya nanti beda gitu. Atau hujan kalau di negara lain mungkin beda ya dengan hujan di sini gitu. Hujan kalau misalnya di 4 musim itu event musim panas itu dia hujannya itu memang nggak sebadai di sini kalau lagi badai, tapi itu rintik-rintik terus, bisa dari siang nanti sampai malam gitu. Nah itu kan nanti beda juga model kan ya. Nah ini data yang digitalnya, jadi nanti di sini ini dia cuma bisa kenal 1 sama 0 dibinarkan. Di sini nanti ini ada sampling, kemudian kuantisasi gitu, kemudian dikodingkan jadi 1 0, kemudian dikirim melalui kanal, kemudian di kanal ini nanti diubah jadi kembali ke analog lagi. Seperti itu, ini penjelasannya tadi. Kemudian di sini ada 2 tipe dari encoding tadi. Jadi sebelum diubah menjadi analog, jadi ada 2 tipe. Jadi jangan sampai data yang akan dikirimkan ke tujuan itu ada yang hilang gitu. Jadi maka itu untuk dienkripsikan atau diencodingkan itu lossless sama lossy. Jadi data ini di recover tanpa ada informasi yang hilang. Kalau yang ini lossy, data compression, jadi di kompres gitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Iya. Mau tanya, apa saja komponen pokok yang ada di sistem telekomunikasi dan bagaimana masing-masing komponen berperan dalam proses pertukaran informasi? Oh, oke. Jadi komponen pokoknya itu pasti ada yang di sini. Jadi harus ada sumbernya, kemudian pengubah codingnya tadi, kanal, karena berarti disampaikan kan untuk transmisikan si datanya ini tadi, kemudian baru diubahlah menjadi analog, komunikasi yang analog gitu. Jadi kekurangannya itu aja. Oke, kita akhiri perkuliahan pada hari ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan mencoba praktek dengan trainer digital modulation teknik trainer. Kali ini kita coba praktek modulasi ASK. ASK itu adalah amplitude shift keying, di mana fungsinya untuk sehingga amplitude dalam gelombang pengangkut yang telah dimodulasi. Jadi nanti ini modulasinya modulasi digital. Jadi mengubah karena adanya tambahan noise. Jadi noise yang ada di kanal tadi yang mengakibatkan kesalahan decodingnya, sehingga nanti bisa jadi di sumber, di penerima, di tujuannya nanti terjadi data yang hilang. Jadi meski demikian, penerapannya metode ini digunakan dalam berbagai bidang dalam transmisi radio darurat lama. Untuk langkah yang pertama, kita sambungkan dulu catu dayanya, sudah tersambung. Kemudian modul sinyal source generator. Jadi dari sinyal generator sini disambungkan ke clock generator out.
Mana clock generator out. Dengan clock generator 160 kHz ke terminal clock in. Lalu kita sambungkan dari watt out ke data in. Jangan lupa untuk menyambungkan ground-groundnya. Lalu kita cek dengan osiloskop bagaimana luarannya dan noise-nya yang muncul di osiloskop. Nomor TP6. Oke. Nah, maka akan muncul di mana amplitudonya dan frekuensi kerjanya, juga noise yang dihasilkan di 160 kHz untuk analog shift keying dengan modulasi digital.